Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawati, sekawan semuanya, apa kabar? Kami kembali lagi setelah beberapa purnama. Oke, di sini ada Afi. Halo. Ada Chan, ada Mas. Hai. Oke. Ini ceritanya hari ini kita mau bahas sesuatu nih, gara-gara gue dapat forwardan beberapa hari yang lalu nih soal katanya strawberry generation ya, ada yang pernah denger nggak gitu? Nah katanya di sini generasi baru lagi nih. Generasi baru lagi, tapi ini cuma istilah sih sebenarnya. Dibilang katanya sekarang tuh banyak generasi yang anak-anak orang-orang yang begitu gitu, yang katanya dikit-dikit katanya butuh healing. Kan akhirnya ini banyak kata healing ya yang kita dengar gitu di sosmed dimanapun, apa dikit sekarang healing gitu. Dikit-dikit butuh self reward. Aduh, gue udah capek banget nih, kayaknya gue butuh dimanjakan apa gitu. Lalu dikit-dikit mental health gue terganggu nih, apa dikit, apalagi mental health sejak pandemi ini kan ini banget ya, sering banget dibahas, banyak banget buat minarnya gitu kan. Jadi gue pengen angkat ini sih buat jadi diskusi kita sekarang. Itu kira-kira gimana ya pendapat teman-teman? Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini kita ngomongin yang banyak terjadi ya, bukan untuk anak-anak atau orang-orang gitu yang emang sudah secara profesional terdiagnosa memang mental health beneran gitu. Jadi memang kalau emang itu udah mencari professional help dan sebagainya, dan emang mental health ya emang itu memang harus diperhatikan dan harus diterapi dan sebagainya. Bukan gitu. ya, ini yang betul. Kayak gue tuh ngerasa tuh banyak istilah tuh yang sekarang tuh kayak overrated gitu, apa dikit itu menjadi kosakata hari-hari gitu. Aduh, gue butuh healing sampai iya benar jadi justifikasi benar banget itu. gitu untuk apa yang dia lakukan gitu. Padahal sebenarnya ya cuman ya gitu deh. Gue nggak mau. Nah, ya, kita mau diskusi lah soal ini. Gimana coba cerita? Kalau gue sih mendingan butuh piknik daripada butuh healing. Ya justru itu healing. Tapi mereka bilangnya gitu. Mereka tuh sekarang mengganti Piknik itu healing ya. Oh iya. Iya, mereka mengganti kata piknik atau liburan yang kata healing. Gue mau healing gitu. Ya kali lu pulang dari liburan langsung healing kan belum tentu juga ya. Yang ada pusing, Mbak. Banyak tagihan. Banyak Tagihan, benar. Gimana? Ibu-ibu banget ya. Banyak cucian habis liburan. Ibu-ibu nih. Siapa dulu nih? Jen? Iya sih kalau gue deh. Ya, Mbak Fi. Gue dulu ya. Gue komen aja lah dengan apa yang terbaca dan terdengar di sosial media ya. Sekarang ini kan sejak udah 2 tahun kita pandemi ini kan memang kita lebih banyak lebih banyak berselancar di dunia maya gitu kan. Nah itu memang belakangan tuh banyak sih kedengeran kata-kata itu gitu. Kayaknya sekarang kata healing itu menjadi apa ya? Ya tetap kata kerja, tapi kayaknya penempatannya suka kalau istilahnya lihat tadi overrated gitu ya, kayaknya nggak gitu deh. Jadi gitu orang dikit-dikit, aduh gue butuh healing nih karena udah capek kerja. Gue nggak tahu ya capek kerjanya seperti apa gitu ya, atau pelengkapan derita ya Mbak ya. Mental, bukan kata kerja. Iya, mental gue kena mental nih gitu ya. Nggak tahu kena mentalnya kenapa, seberapa parahnya gue perlu healing gitu. Jadi gue juga penasaran sih, mungkin karena di sini juga ada beberapa dokter, gue penasaran juga sih sebenarnya itu apa sih yang mereka maksud gitu, healing mental health, kena mental tuh sebenarnya apakah memang secara medis itu mereka udah terbukti apa belum gitu. Itu sih yang jadi concern gue.
Kalau Penurunan makna ya. kalau gue Gitu. Kalau gue pas dengar misalnya ada yang share ya, biasanya kan kalau kayak gituan di share gitu ya, yang orang kena, aduh gue stres banget nih, kena mental nih gue gitu, istilah kena mental gitu ya. Kadang-kadang mesti gue lihat, terus gue pikir-pikir ya, Pasang ini di orang, status ya. Pasang di iya status pasang. ya. Terus gue pikir-pikir, gue ngebayangin ya, gue tuh kena mental apa enggak sih gitu kan. Segitu gue bilang ya, gue pikir-pikir kalau misalnya memang ini ibu gitu, misalnya gue lihat temen gue misalnya ibu anak satu gitu ya, kayaknya stres banget gitu atau apa gitu kan, kayaknya dia bilang dia kena mental gitu kan. Terus gue kebayangin nenek gue dong dulu gitu kan, anaknya 9 anaknya 12 kok kagak gila gitu ya, gue pikir begitu gitu kan. Terus gitu maksudnya anaknya ya nyokap gue juga dulu kan juga susah, nggak ada pembantu. Terus sekarang maksud gue, lu punya pembantu juga, terus kehidupan lebih gampang, lu nggak usah masak, lu tinggal order online gitu kan. Terus masih juga kena mental. Gue pikir-pikir ya, kena mental tuh kenapa ya? Apa karena dia terlalu sering lihat di medsos gitu ya, orang-orang lain hidupnya lebih enak, dia nggak enak dan dia susah banget nyampe ke situ. Terus akhirnya dia merasa kena mental gitu. Atau gue nggak tahu ya, apakah mungkin itu ada faktornya begitu. Jadi karena banyak pembandingnya, banyak terlihat orang lebih enak. Kok gue kagak enak hidupnya gitu kan. Terus dia jadi stres gitu. Waktu dia stres dia mendiagnosa dia kena mental gitu. Rasa gue sih bukan kena mental ya kalau kayak gitu ya, kalau kalah pembanding ya. Kena apa tuh ya? Kena rasa iri mungkin ya. Kenapa iri? Tapi kalau zaman kita dulu tuh namanya sirik tanda tak mampu. Oh gitu. Ya Allah, jadul banget ya gue. Masih ngalamin kan Las? Tapi yang tahu cuma Centen nih istilah itu. Sirik kan. Dan juga tanda tak mampu. Tapi itu fenomena baru sih yang gue lihat sejak pandemi ya, di mana semua orang itu pinter banget melakukan self diagnosa, diagnosa pribadi dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, powertan orang, mereka browsing gitu ya. Menyimpulkan sendiri, jadilah satu diagnosa, gue kena mental, tadi yang kayak temennya Anas tadi gitu misalnya. Gitu sih kalau menurut pendapat gue. Iya sih, kalau sekarang ini kan gila ya, maksudnya lu googling apa juga ada gitu kan. Jadi orang dengan mudahnya mendapatkan informasi gitu. Kalau di klinik juga gitu tuh. Jadi sebelum konsul aja parent ini udah bilang, iya saya udah googling dok. Gitu. Jadi saya merasa, jadi sebelum kita kasih diagnosis dia udah merasa, jadi saya merasa anak saya kalau nggak ADHD ya mungkin dia ada autismnya tapi kok kayaknya nggak ada gitu. Nah jadi sebenarnya dalam hati senang juga, merasa terbantu gitu kan. Oh berarti dia mulai di satu sisi tuh gitu ya. Happy lah ya, orang tuh punya awareness yang sangat besar terhadap jangan sesuatu. Salah lu happy kalau dia bener. Kalau sampai dia tuh salah bener-bener, ya bener, kalau salah nerangin ya. Ya kan tugas gua untuk kemudian menjustifikasi itu benar apa enggak. Iya gitu. Tapi untungnya parent ini kemudian datang ke profesional kan untuk memastikan. Dia nggak langsung berkoar-koar di luaran bilang anak gua autism gitu. Atau misalnya anak gua kena mental health gitu kan. Dia nggak berkoar-koar seperti itu gitu. Jadi mencari konfirmasi gitu. Betul. Jadi menurut gue orang-orang yang serius memikirkan dirinya sendiri, apakah gue benar terkena mental health apa enggak itu. Kalau orang seperti itu stres minor yang butuh tahu gue lagi banyak kerjaan nih. Oh, gue lagi nggak bisa kontribusi nih. Oh gitu. Oh, gue butuh perhatian nih saat ini karena gue berasa ada sesuatu gitu. Betul. Karena kalau misalnya dia serius benar-benar punya mental health issue, dia nggak akan mampu lagi melakukan itu dan berkoar-koar di sosmed gitu. Ya, ya benar. Belakangan sih gue tuh memang sering lihat gitu ya di sosmed gitu. Gue nggak tahu lah, ini mungkin emang zaman sekarang juga ya, orang-orang bikin konten suka seada-adanya gitu ya. Kadang nggak semuanya bagus, kan yang bikin konten di YouTube itu dianggap bercandaan gitu kali ya. Iya, mungkin buat mereka itu jadi istilah lucu-lucuan ya, tapi lama-lama jadi nggak lucu kan? Iya. Maksudnya karena orang yang benar-benar punya mental health issue itu ada gitu. Iya. Dan kalau kita membecandain diri kita yang cuma stres minor karena misalnya kerjaan lagi numpuk hari ini terus gua kena mental, itu kan kita kayak apa ya?
kayak bercandain orang yang benar-benar punya mental health issue gitu. Iya, betul. Jadi gue sih Betul. kurang Iya benar sih. kurang serak aja gitu kalau orang sedikit-sedikit bilang gue kena mental, terus mendingan gue bilang gue kena santet daripada gue kena mental. Kalau Gitu. pikir-pikir tuh kita Masih tuh ada ya? hidup di dunia tahu, ya kan? Dunia nyata dan dunia tipu-tipu. Ada Iya. mental nyata dan mental tipu-tipu. Mungkin juga ada dokter yang nyata, profesional nyata dan Pencitraan ya. tipu-tipu gitu. Ini menarik sih. Iya. Akhirnya kalau mau ngomong apalagi dokter tipu-tipu, ngomong dokter tipu-tipu tuh sebenarnya bukan, ya kalau gue sih ngebayangin dokter tipu-tipu tuh artinya ya bukan dokter, bukan profesional lah yang mendiagnosa itu gitu kan maksudnya. Tapi Iya. gue jadi wondering gitu. Ini sebenarnya apa sih yang membentuk sebabnya kenapa sih ini semua itu terjadi gitu. Maksud gue gini, ini sebelum pandemi kan juga udah ada ya, tapi orang nggak secara, ya paling kalau sebelum pandemi yang gue inget tuh kata-kata autis itu tadi ya, kata-kata autis tiap kali orang ini sedikit kayak agak off gitu dari sosial gitu, kita udah langsung autis lu gitu, jadi istilah yang tadi dibilang bercandaan tadi gitu kan. Paling itu doang Ya, sih yang gue inget, tapi setelah pandemi ini kan orang jadi sangat kreatif ya, sangat apa ya, macam-macam lah tadi dokter tipu-tipunya keluarnya tuh jadi banyak banget gitu, maksudnya istilahnya tuh healing lah, Istilah-istilah, ya. lah, yang balik lagi ya, ini disclaimer lagi, kalau emang benar-benar sakit ya itu beda ya maksudnya. Tapi ini apakah yang tipu-tipu tadi itu kira-kira tuh alasannya apa ya? Kalau Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini asumsi gue ya, gue berasumsi ya. Jangan-jangan kan? Jangan-jangan nih, kan selama pandemi kebanyakan di rumah ya. Nah abis ini kan kita mau endemi, udah males kerja. Jadi bilangnya sedikit-sedikit kayak gitu. Oh gue butuh ini, gue butuh Gitu itu, ya? gue butuh healing gitu. Padahal sebenarnya males. Gitu. Gue lagi mental. bisa Lagi juga, mental, kena mental. bisa juga. Iya sih, bisa jadi Cuman sih ya. yang menarik tadi yang Anas bilang, padahal dia di rumah pada temennya tadi ya, maksudnya ibu anak satu, anak dalam tanda kutip ya, cuma satu gitu ya. Gue nggak punya anak jadi gue nggak bisa bilang, mungkin repot emang beneran gitu kali ya. Cuman intinya ya tadi kan membandingkan dengan ibu-ibu kita yang dulu anak lebih dari satu tapi nggak ada pembantu dan sebagainya. Justru sekarang hidup makin mudah, tapi kenapa makin begitu ya? Agak-agak ironis ya. Gimana menurut? Kira-kira apa dari situ yang membuat kita menjadi seperti ini? Gitu. Bukannya gue ngomong gue judge bukannya gue judgmental ya, maksud gue bener ada gak sih jangan-jangan tuh orang tuh terlalu memandang rendah dirinya sendiri gitu loh. Harusnya tuh orang tuh punya kepercayaan diri ya, maksudnya kepercayaan diri itu bukan sombong ya, cuma maksud gue kita kan diciptakan kayaknya nggak selemah itu ya kalau menurut gue gitu loh, nggak selemah itulah gitu. Kita tuh punya daya adaptasi gitu, kita punya bisa bertahan lah dari segala macam itu gitu loh. Apa karena orang tuh merasa dirinya tuh lemah gitu kan, dirinya tuh lebih, jadi kan bingung ya. Terus gitu dia mungkin karena dia merasa dia begitu, dia mengajak orang lain juga merasa seperti itu gitu, ya kan? Dan dengan membeberkan fakta-fakta yang belum tentu benar juga gitu kan. Tuh, jadi kan kadang-kadang kalau orang yang tidak percaya diri itu kan ingin orang lain juga percaya kalau dia juga begitu, yang lain juga begitu gitu. Gitu, gue juga nggak ngerti tuh. Iya, menurut gua fenomena ini malah membuat rantai negatif menurut gua gitu. Jadi orang dengan mudahnya bilang gue butuh healing, dengan mudahnya bilang gue lagi kena mental issue gitu, dengan excuse apapun gitu. Jadi yang Anas tadi bilang gitu, ini kan kalau lu mendengar itu, lu membaca itu terus-menerus setiap hari di medsos gitu ya, dan itu terjadi misalnya juga di pertemanan kita gitu. Satu teman kita bilang gue kena mental nih, iya nih gue juga nih gitu. Habis gue lagi banyak kerjaan, gila gue butuh healing banget. Nah itu seolah-olah membuat bukannya membangun sesuatu, tapi justru malah kayak rantai saling menjatuhkan gitu. Gue nggak terlalu suka sih dengan fenomena ini ya, jadi kayak ke bawah gitu, kayak orang latah terus jadi ikut latah gitu. Gitu sih. Ya benar sih. Jadi kita harus putuskan rantai ini. Benar sih, mungkin zaman sekarang tuh anak-anak zaman sekarang itu kan dia lebih banyak peer pressure sama social pressure ya, karena mereka banyak lihat gitu kan, banyak lihat di
sosial media gitu kan. Jadi ya begitu. Secara psikologis ya, anak-anak itu kan apalagi anak-anak remaja atau ya kalau 20-an sudah nggak remaja lagi ya, itu kan mereka nggak kepengen berbeda ya dari peersnya gitu kan, mereka pengen sama gitu kan. Jadi kalau ya tadi yang Ken bilang, kalau yang lain bilang aduh gue ini nih gue kena mental segala macam, oh iya gue juga, oh iya ya gue juga kerjaan gue banyak, berarti gue juga butuh healing gitu, yang kayak gitu-gitu, nggak berani tampil beda gitu kali ya. Lebih ke situ kali ya, mereka sama-sama cari perhatian gitu. Ya, kalau menurut gue ya kalau zaman dulu kayak dulu banget ya gue, abad lalu gitu ya kan, kayaknya kalau kita zaman, gue nggak tahu sih ya, mungkin zaman dulu banyak kegiatan outdoor, kegiatan berorganisasi fisik gitu kali ya. Kalau sekarang kan orang cuman ya berselancar di dunia maya gitu kan, yang bisa macam-macam. Kalau dulu kan kita lebih berkegiatan fisik, lebih berorganisasi gitu, berkelompok, berkomunitas gitu loh. Mungkin nggak sih? Jadi seolah-olah generasi strawberry yang disebut-sebut ini kesannya lembek banget, kesannya ya. Jadi kayak begitu gitu, nggak tough banget gitu. Untuk jadi sebuah generasi baru yang nggak tough gitu, kayak strawberry udah lembek, asem lagi. Kalau yang Indo gitu kan, kalau yang Korea ya manis ya, tapi kan mahal gitu kan. Jadi gue berasa fenomena ini jangan lama-lama deh, karena nggak terlalu bagus gitu. Ya tapi gue juga mikir ini sebenarnya masalah cara pandang juga sih ya. Cara pandang kayak tadi ngomong soal liburan liburan itu bahasa gue healing tadi ya, healing salah satunya liburan ya. Kalau gue sih sebenarnya gini ya, gue tipe orang yang jangan-jangan dikit-dikit self reward gitu. Itu nggak usah sekarang, dari dulu itu gue tuh kalau up country maksudnya kerja keluar kota tuh gue selalu menyempatkan diri buat spa, buat apa gitu. Karena gue bilang ke diri gue, ini self reward gue karena gue capek gitu. Sebenarnya itu sama aja kan, cuma maksud gue gini, sebetulnya itu kan cara pandang ya, sama kerjaan misalnya. Kerjaan lu udah banyak, kalau gue sih ngelihat sekarang dikasih kerjaan sebanyak apapun ya, gue masih bersyukur sih, masih ada kerjaan, masih bisa dapat gaji, nggak dipotong dari zaman pandemi awal sampai hari ini. Lingkungan office gue juga sangat positif gitu, dan itu sebanyak apapun, jadi gue nggak sempet mikir gue butuh healing gitu, gue butuh lari gitu, capek mungkin gue butuh istirahat, tapi bukan se-healing yang kayak gitu-gitu banget gitu maksudnya, cuman butuh waktu buat diri gue sendiri itu iya, tapi gue tahu kapan mesti bangun lagi gitu. Nah banyak orang tuh yang karena udah butuh healing, terus dengar dari orang lain yang tadi kita bilang rantai negatif itu, ya healingnya makin kesedot ke bawah, akhirnya healingnya hilang. Jadinya beneran sakit beneran gitu. Nggak sempet healing jadi sakit beneran gitu. Yang tadinya mental health-nya cuman healing, bener-bener sakit mental gitu maksudnya. Gara-gara cara pandang itu sih menurut pendapat gue sih. Iya. Gue setuju sih yang Lia bilang tuh soal bersyukur ya. Mungkin itu juga kali ya salah satu cara supaya kita juga nggak merasa terlalu kena mental apa segala macam. Mungkin kita perlu sering-sering merasa bersyukur ya, maksudnya dengan apa yang ada, apa yang kita punya gitu, nggak terlalu mikirin yang aduh orang lain punya kok gue enggak gitu kali ya. Menurut gue tadi gue tertarik sih dengan kata bersyukurnya Lia sama lari dari masalah. Mungkin healing zaman sekarang itu artinya kita mesti lihat sih benar-benar dia memang membutuhkan penyembuhan atau memang dia cuma pengen lari dari masalah gitu. Agak ngejudge ya gue, tapi itu tadi gue tertarik sama kata-kata Lia itu sih. Gue tuh lebih menghargai ya kalau lihat postingan ya. Gue untunglah ya Sultan itu sudah lumayan dibasmi gitu ya sama pemerintah gitu kan. Jadi postingan orang itu kalau gue lebih melihat, gue tuh nggak terlalu tertarik orang tiba-tiba kayak mendadak kayak apa. Tapi begitu gue nonton film gitu ya, film yang bagaimana tuh orang berjuang dari bawah, terus dia mencapai apa yang dia inginkan, prosesnya gitu ya. Gue pikir kita ya sebagai anak-anak terang ya, kita boleh dong kita bilang kita anak-anak terang gitu ya. Amin. Kita tuh boleh lagi mulai mewartakan bahwa ada proses gitu loh. Ya untuk sesuatu tuh gue punya struggle juga, gue punya Tuhan juga yang kasih gue kekuatan gitu. Terus jadi postingannya
itu hasilnya doang, tapi mungkin boleh diceritakan waktu prosesnya atau apa. Jadi itu lebih menginspirasi. Jadi orang tuh tidak melihat langsung suksesnya, langsung enaknya gitu kan, langsung hasilnya enaknya, tapi itu struggle yang bisa dilalui kalau menurut gue gitu ya. Jadi ada bagusnya lah banyak mewartakan itu di dunia tipu-tipu gitu loh, memasukkan kejadian nyata di dunia tipu-tipu supaya semuanya tidak tipu-tipu lagi. Iya. Sekarang nih dengan situasi sekarang nih yang tadi gue sempat pakai kata overrated ya dengan kata-kata healing dan tadi mental health. Kira-kira kalau emang udah kejadian kayak gini, kira-kira kita mesti gimana ya? Ada tips and tricks gitu supaya misalnya ada kondisi kayak gini, ini atau enggak misalnya kalau kita juga banyak bertemu sama orang muda hari-hari, ada orang muda yang juga sering banget pakai kata-kata ini, atau kalau Anas nih anaknya juga udah mulai remaja gitu ya, yang juga sering banget pakai kata-kata ini gitu misalnya, karena tadi Mbak Afi juga sempat bilang nggak mau dibedakan sama peersnya yang hari-hari juga pakai kata-kata ini. Kira-kira kita mesti gimana ya? Ada masukan, tips-tips atau apa gitu sebelum nanti gue simpulkan terakhir? Ya saran. Gini mungkin gue dulu ya, pengarahan kayak ini diarahkan oleh zaman dulu gue bercandanya. Oke, ganti. Jadi gini, mungkin pertama-tama kita perlu menyadari ya, kayak tadi Anas bilang kita perlu menyadari bahwa hidup ini emang nggak lurus-lurus aja gitu. Hidup ini memang perjuangan gitu. Kita memang harus berjuang di dunia ini. Jadi hidup ini memang pasti ada masalah. Kalau kita mau mencapai sesuatu, pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Dan itu biasa aja gitu. Nggak harus menjadi orang yang merasa paling menderita sedunia sehingga lo menjadi orang yang paling kena mental gitu ya. Jadi menurut gue hadapilah hidup ini dengan apa ya? Dengan penuh rasa syukur kali ya. Tadi yang Lia bilang bahwa maksudnya rasa syukur bahwa gini, Tuhan kasih lo akal budi, Tuhan kasih lo keluarga yang yang baik, yang ada di dekat lo, Tuhan kasih lo teman-teman, Tuhan kasih apalah, kita harus terbiasa bersyukur mungkin, sehingga kita bilang bahwa kita bisa merasa bahwa gue tuh udah bersyukur banget ya dengan apa yang gue terima dari Tuhan gitu, sehingga gue nggak membandingkan dengan dunia luar yang wah kayaknya kok dia kaya banget, dia punya uang ya. Mungkin tadi Anas bilang zaman sekarang emang banyak yang kaya mendadak gitu kan. Itu semua harus ada prosesnya gitu. Jadi ya marilah kita belajar bersyukur dan menghadapi setiap masalah dengan penuh iman dan percaya gitu bahwa Tuhan tuh sudah menciptakan kita dengan akal budi, dengan kekuatan gitu. Gitu sih kalau buat gue ya. Oke. Menurut gue mungkin itu bisa dilakukan lah buat teman-teman yang ada di lingkaran itu gitu, yang merasa, aduh kayaknya hidup gue kok susah amat gitu. Gitu kali kalau dari gue. Okay. Kalau gue, kita kan hidup di zaman ini ya, di kota besar itu susah banget untuk sebenarnya menghindari sosmed ya. Kita bisa sih memang memilih-milih gitu untuk melihat sosmed mana, membaca secara lengkap atau cuma sekilas. Tapi kadang-kadang informasi itu kan tiba-tiba masuk bertubi-tubi aja gitu ya. Kalau pop up dikit gitu di sosmed gitu. Jadi kalau gue sih merasa kita nggak bisa menolak itu, nggak usah menolak itu sampai menutup diri, tapi juga jangan latah gitu untuk apa yang ada atau tertulis atau yang pop up di sosmed itu, dan gara-gara itu maka value kita berubah jadi seperti itu gitu. Terus diri kita ikut-ikut jadi seperti itu karena hampir misalnya gara-gara semua orang memakai istilah itu. Orang-orang memakai istilah healing, gue pakai istilah healing. Orang-orang pakai istilah kena mental, gue pakai istilah kena mental gitu. Kalau memang menurut kita kok aneh dan gak cocok banget gitu, ya jangan dipakai gitu. Dan cari positioning sendiri gitu. Just be yourself, gak usah ikut-ikutin sosmed menjadi so cool dengan memakai istilah-istilah seperti itu. Bahkan itu menurut gue malah mendegradasi diri kita yang punya value lebih baik. Sebenarnya sih gitu menurut gue. Iya, jadi mesti pilih-pilih informasi gitu kali ya, kan ya, mesti pilih-pilih info yang. Kecuali kalau misalnya kita nggak bisa pilih gitu lagi, kalau kita nggak bisa pilih dan emang kita baca ya kita harus balik lagi stand our point of view gitu. Gue setuju nggak sih sama istilah-istilah kayak gini? Emang segitu gampangnya, seperti Anas bilang tadi, gue perlu healing, segitu gampangnya gue punya kena mental illness
gitu, padahal mungkin masalah gue cuman minor banget gitu kan, kita bisa tahu. Jadi jangan cuman pakai istilah itu sembarangan dan dipakai cuman kayak bilang oke. Kalau kita kan satu hari bisa ngomong oke berapa kali, jangan sampai kita ngomong oke sama seringnya seperti kita ngomong mental, kena mental. Gue suka ini orang Indonesia tuh sering banget ngomong maaf, padahal kata sambung. Nggak benar-benar minta maaf sebenarnya. Kenapa dikit maaf ya, Baik kata yang salah ya. maaf ya, Iya. saya mau menyampaikan sesuatu. Padahal perlunya permisi ya gitu. Ngomong aja, kagak usah minta maaf gitu kan. Nas, oke. Ya, gue cuma mau nambahin Mbak Afi sama Chan, benar gitu kan. Kalau menurut gue, lu tuh menjadi seperti apa yang lu pikirin, ya kan? Yang harusnya kan yang kalau kita pikirin ya, harusnya tuh kan yang seperti Tuhan ciptakan kita ya. Kalau namanya orang beriman ya, orang udah mulai kenal, pikiran kita tuh harusnya pikiran Tuhan, bener gak? Ya kan? Jadi harusnya tuh kita tuh berpikir seperti Tuhan mau kita mikir apa. Tuhan pasti nggak mau kita mikir tuh kita tuh orang yang susah, yang gampang sakit, gampang terluka atau apa. Tapi kan janji Tuhan kan banyak banget bilang bahwa kita tuh segambar serupa dengan Allah, kita tuh dikasih kuasa sama Tuhan, kita tuh punya Allah yang hebat, kita punya apa yang segala macam. Jadi tuh dalam perjalananmu ada Allah yang setia dampingin kita gitu kan. Nah, gue rasa kita harus, kalau misalnya kita sampai pada kondisi bahwa aduh kayaknya gue mulai bimbang, gue mulai khawatir, aduh gue kayaknya mulai stres gitu ya. Jadi jangan cari hal-hal yang mengkonfirm itu, tapi carilah yang mengkonfront, yang Tuhan ngomong seperti apa gitu loh. Kalau gue sih gitu. Jadi waktu sampai pada kondisi kayaknya aduh gue kayaknya udah mau capek, gue udah mau terpuruk, gue tidak mencari lebih yang menarik gue lebih ke bawah, tapi gue cari Tuhan. Gue baca kitab suci, gue dengerin lagu rohani, gue doa gitu loh. Jadi ya Ikut misa sering-sering ya kan. gitu loh. Ya, Gue mau nambahin nih, kalau misalnya di sini ada sekawati yang ibu-ibu yang punya anak gitu ya, kayak Anas gitu ya. Nah ini juga penting untuk anak-anaknya sih, dimana value ini ditanamkan dari awal gitu. Karena ini semua itu pressure lingkungan gitu. Dan kedepannya itu kan sosmed akan semakin hebat gitu ya. Dan lingkungan ini semakin besar pengaruhnya gitu, eksternal ini, sehingga di dalam rumah atau di dalam parenting itu menjadi sangat penting gitu. Bayangin aja kalau kita adalah seorang ibu yang kena mental dan juga butuh healing terus-menerus, gimana anaknya kita? Gitu. Iya, betul. Nggak ada, gue selalu percaya nggak ada anak yang happy kalau nyokapnya nggak happy. Nggak ada anak yang sehat kalau nyokapnya nggak sehat. nggak ada nyokap yang happy kalau nggak suaminya happy, ya kan? Semuanya sama. Setuju. Satu sistem. Oke. Gue mau menggarisbawahi apa yang Anas bilang soal kayak kita baca di Filipi 4 ayat 8 kan juga dibilang bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. So, di kitab suci juga udah bilang kalau sampai ada kata-kata atau istilah atau apapun yang mau menyedot kita ke bawah, membuat kita makin jauh dari Tuhan, nggak bisa bersyukur, ngelihat hidup ini, tadi poinnya Mbak Afi, lihat kayaknya hidup kita kok paling menderita gitu maksudnya. Terus ya jangan diambil, jangan dipilih, tadi poinnya Cen juga jangan dipilih yang kayak gitu. Tapi mari bersama kita kembali kepada firman Tuhan. Dari gue menarik ada satu ayat soal pembaharuan akal budi. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue ayat ini agak terulang-ulang di pikiran gue, dari Roma bab 12 ayat 2. Dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. So at the end of the day, mari bersama kita nggak jadi serupa dengan dunia, dengan segala istilahnya, yang sebetulnya istilah itu menjadi komersil juga, di mana sekarang jadi sesuatu yang menurut pendapat gue sih menjadi jualan juga akhirnya gitu. Ujung-ujungnya ada pihak-pihak yang juga diuntungkan dengan itu gitu. Tapi mari bersama kita melihat semua dengan kembali ke cara pandang di mana kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah,
di mana kita pasti mampu dengan bantuan rahmat Tuhan untuk memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. So, yuk sama-sama terutama buat sekawan-sekawati yang saat ini melihat dunia kayaknya lebih benar daripada firman Tuhan, kayaknya dunia lebih membawa pada pengakuan pribadi dari orang-orang lain. Misalnya kita mau, tadi kan peer pressure ya, kita mau berusaha serupa dengan dunia, tapi ternyata kok jadi nggak makin happy, malah jadi tambah mental illness beneran, yang tadinya tipu-tipu jadi beneran mental illness-nya gitu kan, jadi ribet kan ya. Yuk mari bersama-sama kita mau membangunkan mereka dari tipu-tipu itu, dengan bersama-sama mengatakan, Wake up, princess. Bangun. Yuk sama-sama kita. Tadi ayatnya Roma 12 ayat 2. Oke, itu Yuk, tolong mari dibaca tuh. bersama-sama kita bangun dari tidur kita dan kita melihat kembali bahwa kita itu adalah putra-putri kerajaan Allah yang akan selalu menang dari apapun yang dunia katakan. Amin. Sampai ketemu di mana? Topik berikutnya. Di IG dulu. Kalau misalnya ada yang mau komen-komen gitu, silahkan mengunjungi. Sharing-sharing juga boleh ya. Betul, sepatukaca.talk di IG kita. Ya, bisa ketemu di situ dan di seri-seri berikutnya. Oke? Bye semuanya. Oke, ya. Stay safe, stay healthy ya. Yes. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.